Ya Ibu, kita sekarang ngobrol nih tentang masalah Gabinku ya. Sebenarnya Gabinku ini dari kapan ini, Ibu? Kalau Gabinku ini mau ke 2 tahun. Dua Dua tahun. tahun, bulan Oktober itu mau ke 2 tahun. 2 tahun Hmm, Oktober itu gitu. mm-mm. Awal mulanya sih kita pertama iseng dulu, Ah, karena kita nggak ada kegiatan di rumah, kita mau bikin apa gitu ya. ya. Pertama saya lihat-lihat scroll-scroll TikTok, kayaknya pengen deh bikin makanan yang kayak gini. Baru saya Hmm, beli tape pertama 1 kilo, lalu bikin, lalu mulai. udah gitu kita udah bosan ya kita titipin ke warung-warung sekitar rumah seperti itu. Alhamdulillah pertama itu saya posting di WA, di IG, di TikTok, ada reseller-reseller. Nah dari situ saya baru 20 kilo, 30 kilo. Nah sekarang kita sehari kita udah 20 kilo. 20 kilo, Ibu. 20 kilo sehari itu Itu semua gitu. variasi, Eh, ya eh, semua eh, varian ya. yang tape Oh, aja, yang tape Kak. aja. Betul yang tape aja. Kalau terigu ya sampai 10 kilo juga ada. Jadi Hmm, kalau sekarang kita hampir udah sama semuanya teh, kalau sehari itu ya lebih lah dari, kalau itu kan cuma tape aja ya. Kayaknya mm-mm. kalau sehari kita mencapai lebih dari uh, 600 lah. 600. Picis. Masalah Betul. keren. Karena kita ke pasar juga kan udah 455 ke pasar itu Hmm, 455, terus ada bandar juga 100 gitu kan seperti itu. hmm. Ada tukang keliling juga ada, Oh, yang pakai betul. keranjang. Keranjang betul seperti itu. Jadi tetangga-tetangga juga lingkungan sekitar kita mau ikut jualan boleh, alhamdulillah. Jadi dari keisengan. Hmm. Kesengan scroll Itu TikTok nih. betul seperti itu. Eh, Pertama kita eh, tape dulu ya, eh, jualannya kita tape dulu ya, kelama-lamaan karena banyak permintaan, mm-mm, mengikuti zaman lah ya, mm-mm. Genjet. Jadi kita beberapa variasi ada Ada rasa. varian apa aja gitu memang? Kita ada variannya. Pertama kita keju, coklat. Nah sekarang kita tambah matcha. Keju, coklat, matcha. Sekarang tambah matcha karena suka ada yang minta katanya, oh, mau rasa matcha dong. Kita nyoba, matcha teh kayak gimana kan, kita Eh, bukan Genjet ya. Gen apa ya milenial. milenial kali. Milenial ya. Kita nggak tahu Eh, matcha teh gimana rasanya, baru kita eh, nyoba-nyoba beli minuman dulu matcha, oh ternyata sepertinya rasa matcha. Yang best seller varian apa Ibu? Kalau best seller itu kita gimana ya, ada beberapa yang sukanya tape gitu. Kita Mm-mm. kadang-kadang menjas ya anak muda nggak suka tape, ternyata ada anak SMA yang jajannya tape juga Hmm. seperti itu. Kadang-kadang kita anak cowok kayaknya nggak suka coklat, ternyata anak cowok jajannya coklat gitu. Apalagi yang matcha Maca biasanya betul. perempuan ya, yang ya. Perempuan, tapi kadang-kadang ada juga orang tua. Jadi sama aja sih, Sama aja ya. sama aja. Nggak ada yang varian apa yang lebih suka karena semuanya ada. eh, Apa sih, pelanggan yang di feed order tape, ternyata bukan Hmm. orang tua gitu kan, masih Hmm. anak-anak, anak SMA yang jajannya tape, pulang sekolah, Bu mau tape, ya kenapa nggak coklat, Hmm. nggak aku mah tape aja. Itu konsisten Bu ya 600 pieces per hari. Ya karena kita udah punya langganan tertentu itu mah Oh, gitu kan. alhamdulillah. Yang pasar itu udah itu Mm-mm. mah konsisten. Itu kemasannya plastik biasa Kalau atau kita ke pasar, kita pakai plastik biasa OPP ya, ya yang pakai ya OPP yang ya kayak gitu. Tapi kalau yang beli ke sini, kita pakai Mika. mereka Mika. Tapi kalau yang hmm, beli satu dua, kita ada kertas yang langsung kayak iya. roti-roti yang Oh iya iya ya. yang itu, yang seperti itu pakai kertasnya kayak gitu. Hmm. Gimana mereka beli kemasannya? Kalau boleh tahu berapa sih Bu sekarang per piecesnya harganya? Kalau kita beda-beda yang belinya, Hmm. gimana minimal ordernya. Kalau kita ada, jadi ada Hmm. beberapa harga kita, misalnya untuk ke bandar, ke pasar, dan yang belanja ke sini Kalau sendiri yang gitu. satuan kalau belanja ke sini 2.500. 2.500 ya. 2.500 Semua betul. varian sama Semua harganya. varian sama. Ya. Oh, oke. Nah, Kita subsidi silang. biasa Bu ya bisnisnya. Gitu. Subsidi silang. Artinya kalau subsidi silang yang mana nih paling gede untungnya nih? Tape. Karena nggak aneh-aneh Bu ya. Jangan aneh, tape Eh, itu. Tapi eh, kadang-kadang tape ya susahnya itu ketika tapenya susah. Makanya kita ada yang hmm, terigu juga untuk hmm, menutupi yang tapenya itu. Jadi ya, kadang-kadang tapenya itu kita beli ke pasar tidak cocok, ada yang hmm, keras gitu hmm, kan. Tapi kita udah punya langganan khusus, tapi kadang-kadang yang langganan khusus teh raginan gitu susah. Nah, gitu kan. hmm. Cuman seperti itu aja Tape itu kendalanya. peyem Bu ya kalau Ya, istilahnya peyem ya. ya, peyem gitu. Oh, Singkong, yang dari singkong gitu. artinya Ibu pangsa pasarnya memang masyarakat sekitar ya, nggak Mm-mm. pengen jadikan ini oleh-oleh Sumedang gitu. Saya maunya seperti itu, Pak. Heeh. Jadi pengen jadi oleh Sumedang, tapi kita lagi merancang dulu kemasan yang bikin orang apa ya?
tertarik tertarik gitu ya. yang kemasannya apa, kalau kita pakai Mika gitu. Saya pernah lihat oleh-oleh dari kota lain hanya makanan biasa kayak galendo kayak gitu ya. Pertama saya beli ke tempat oleh-oleh itu galendo itu pakai plastik biasa, terus pakai dus. Nah sekarang itu pakai kayak anyaman bilik kayak gitu loh. Kok mau? Nah saya juga lagi ngerancang, kayaknya Bongsang bisa nggak ya buat gabin oleh-oleh seperti itu gitu kan. Bongsang tapi di kayak di atasin kayak gitu kan, seperti itu, mana kayak gitu. Tapi saya udah ketemu sama tukang yang bikin bongsangnya, belum keimpeng katanya. Gimana bikin? Tapi kalau misalnya mau jadi oleh-oleh kan misalnya nih agak harus punya umur simpan yang panjang Ibu ya. Betul, Nah kalau gabin sendiri kalau kayak gini berapa kalau hari? Kalau tape kita bisa nyimpen 5 hari. 5 hari di suhu normal. Suhu normal 5 hari, itu 5 hari kita masih ada leluasa waktu sehari 2 hari lagi gitu kan, nggak begitu gitu. Seperti itu kalau tape. Karena kita sudah mencoba nyimpen tape di suhu ruang kita. Ini berapa hari sih tape? Jadi kita menguji kadaluarsa itu di sini nggak pakai lem, manual aja. Jadi seperti hari ini kita memproduksi, kita simpen dulu di sini beberapa. Yang lainnya kita ke warung atau ke toko-toko gitu, ke pasar. Nanti kita lihat, oh ini yang tape udah ragu gitu, coba cek benar nggak udah kayak gini. Nah seperti itu. Jadi 1 minggu kita masih aman. Masih aman ya. Karena kita prosesnya dipasak dulu, dikukus dulu si tapenya. Jadi bisa lebih tahan lama ya. Tahan lama. Jadi raginya udah hilang. Kalau seandainya kan sekarang Sumedang nih ada Pak Oos ya katanya Bu ya, pusat oleh-oleh. Tapi kan kalau di Pak Oos itu kan palingan kan harus nitip nih 2 hari, 3 hari. Artinya kalau 2 hari sampai 3 hari nitip baru ada yang beli, otomatis nanti di perjalanan dia udah kurang bagus dong artinya ya. Artinya PR Bu ya buat wisata lebih lama ya. Oke. Jadi saya untuk ke tempat oleh-oleh gitu saya belum nyimpen. Jadi yang habis sehari 2 hari baru kita simpenin gitu, seperti itu. Karena bukan makanan yang kering yang bisa sebulan kayak gitu. Paling nanti bisa bantuan pakai digital marketing lebih ya. Nah kebetulan kita udah nyoba. Jadi kita itu ada tiap bulan ada bakar uang, gitu. Jadi kita itu ke konten-konten untuk mengkonten di sini. Kita udah beberapa konten itu ke kayak jajanan receh, pelosok Sumedang, gitu. Terus kerjasama dengan Humas juga ada, gitu Mas Sumedang kita udah. Jadi kita udah pas pertama itu kita sepi banget, karena kita kan asalnya di rumah ya. Karena rumah saya ada agak jauh dari kota. Jadi saya cari kontrakan di kota ke sini karena kita belanja dan segalanya gitu kan susah ya. Karena jadi rumah Ibu nggak di sini ya? Ini kan tempat produksi aja sama jualan gitu. Karena saya rumahnya tinggi ke atas. Jadi kalau bawa tape, bawa terigu kan berat susah. Jadi kita ke sini, lalu di sini kok sepi banget gitu ya. Nah, lalu saya ngundang yang konten itu. Jadi alhamdulillah sampai ada yang dari Tegal itu nelfon katanya ini buka nggak katanya gitu, saya mau mudik katanya gitu. Oh ini ya saya Cina dari Tegal gini-gini katanya, saya mau oke, siapin. Nah jadi ada itu yang dari jauh-jauh gitu, misalnya dari Jatinangor juga kan, teh siapin dulu, kita dari Jatinangor katanya mau ke Sumedang, mau jalan-jalan, buka apa katanya, kita siapin. Ya udah, kita alhamdulillah di situ kita sangat kebantu. Nah kalau kemarin kan pengaruh dari influencer Bu ya. Betul. Kenapa nggak coba live TikTok aja Bu sendiri? Saya kan yang itunya sedikit yang nontonnya. Yang nontonnya ya kan nama juga di mana-mana pasti sedikit dulu Ibu, gitu kan ya. Saya ada sih aplikasi Gabin juga ya di TikTok, ada Gabinku itu ya ada. Terus saya nanya ini tahu dari mana? Saya tahu dari konten sebelah, bukan konten saya. Nah nanti kan influencer itu bisa Ibu nge-tag Ibu gitu kan, jadi sekalian kenalin akunnya Ibu kan ya. Gitu. Jadi saya ya udah nggak bikin sendiri. Emang karena itu atau karena emang males nih? Kalau di sini juga sih konten-konten gitu ya, jadi lebih terkenal TikTok sayanya gitu dibanding Gabin. Karena Gabin jarang betul. Ya jadi ya kata saya itu udah jadi dana promosi aja lah gitu kan. Seperti sangat membantu sekali sih. Gitu. Jadi nih ini keren ini Bu, gitu ya, banyak pelaku yang tidak menyiapkan anggaran untuk bakar-bakar gitu ya. Tapi kalau Ibu udah ya? Udah seperti itu. Alhamdulillah keren. Jadi kita ternyata kerasa banget gitu kan. Asalnya orang pada nggak tahu. Ketika saya misalnya
kita kan ada lagi buka di tempat yang lain ya, di Alpa ya di situ. Alpa mana nih? Alpa yang Kebon Kol. Kebon Kol. Di situ. Oh, ini sendiri di mana Bu? Ini di Jalan Cut Nyadin. Cut Nyadin ya. Nomor 99 Regowetan. Nah, ini Jalan Cut Nyadin. Terus kita ada di Alpa Kebon Kol di situ. Ketika saya masuk ke Alpa, saya mau bisa nggak saya buka di sini di Alpa di sini jualan apa? Gabin. Ibu gabinku ya. Oh, udah dikenal duluan ya. Oh iya, kenapa tuh? Saya kan suka nonton, saya pernah beli dong, gitu kan. Oh iya, kata saya. Ada bekas stand depan Alfa nih? Iya, di halaman Alfanya itu yang untuk UMKM, yang banyak jualan seperti itu. Yang jaga ada? Ada. Kalau itu kayak jual pas kayak gitu. Jadi nggak gaji, jadi dia jual berapa dari sayanya berapa seperti itu. Iya. Nah, kalau yang di sini bukannya jam berapa nih Bu? Sampai jam berapa? Kalau di sini saya bukanya jam 8 jam 9. Oh, jam 9 sampai 9 jam lah, sehabisnya. Oh, sehabisnya ya. Makanya jangan sampai kehabisan gitu. Jadi kita buka terus. Kalau yang di Alfa? Kalau di Alfa kita jam 10 sampai jam setengah 10 lagi. Karena kan ngikut Alfa gitu. Tutup bukanya jam berapanya. Ikut tutup Alfa jam setengah 10 tutupnya. Oke. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, ini 600 pieces ya rata-rata, termasuk di Alfa ya. Nah, 600 pieces kali 2.400 ya. Nggak segitu kan dari sayanya kan, nggak itu kan reseller. Yang jualan di sini aja. Enggak ya. Jadi artinya mungkin 2.000 kali ya? Atau nggak nyampe? Gimana minimal ordernya? Kita ada harga yang paling murah banget gitu kan, seperti itu. Kayak ke pasar juga kan kita kalau ngejual misalnya di atas 2.000 atau 2.000 sendiri itu susah. Paling minim berapa Ibu? 1.800. 1.800 ya? 1.800 rata-rata boleh ya dibulatin 2.000 ya? 2.000 kali 600 1.200.000 ya? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ya begitu Pak. Jadi kita asal banyak ya duit ya, terus belanja kita cuma berapa ya? Alhamdulillah lah. Daripada tidur ya. Seperti itu daripada tidur ya. Nah, dari awal sampai sekarang, boleh nggak Bu ceritain pengalaman yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain? Pembelajarannya dari bahan baku. Betul. Saya pernah waktu itu jadi tape itu saya nggak mau susah ya, jadi saya pengen nyimpen stok gitu tape itu sampai saya itu 70 kilo. Tape itu saya simpan 70 kilo, jadi saya beli 70 kilo langsung tape, ternyata semuanya masem. Jadi nggak tahu gimana, nggak tahu cara pembuatan tapenya itu sendiri. Kita sudah bikin satu adonan gitu, saya buang Pak. Bukan buang, jadi nggak dijual, nggak dijual. Kenapa? Karena saya merasa takut pelanggan yang udah repeat order kecewa, nah gitu. Nah seperti itu. Jadi untuk kuliner itu ya bahan baku nomor 1. Terus nomor 2, kita jangan takut untuk memulai usaha kuliner karena modalnya itu tidak mahal. Tergantung Ibu ya. Iya, tapi kebanyakan seperti itu kan. Coba kuliner apa yang mahal? Ya kan misalnya kalau bisa buka kafe kuliner, beli ini beli itu kan gede. Kafe ya, kafe mahalnya interiornya kan, tapi kan kalau kulinernya kan enggak. Jadi kalau saya memulai usaha itu saya kan ada beberapa kuliner juga ya, seperti Gabin, Sumpyak. Kita modalnya kecil dulu Pak, seperti itu. Kayak Gabin kita mulainya dari 1 kilo. Jadi apa sih tongal lajur nafsunya gitu kan. Jadi kita bertahap gitu. Saya alhamdulillah saya usaha Gabin sama Sumpia itu saya tidak pinjam uang Pak. Karena saya kalau pinjam uang saya pasti dikejar-kejar, hari Minggu kita mesti buka, hari Jumat kita bisa buka kan, begitu nggak tenang. Jadi di usia-usia saya gini, saya mau usaha pengen tenang gitu. Emang berapa Bu usianya? Sudah setengah abad. Setengah abad ya. Oke. Nah seperti itu, jadi jangan takut untuk membuka usaha gitu kan, apalagi usaha kuliner. Jadi panci yang pakai yang ada kan, katel yang ada untuk gitu. Untuk awal, kecuali kita kan sudah besar ya, kapasitas kita berapa baru kita beli katel yang besar karena kapasitasnya kan besar juga. Terus kalau pasar ya kita jangan malu untuk menawarkan. Kalau tukang dagang malu menawarkan ya gimana ya gitu kan. Kayak saya kan ke warung-warung, biasa tuh titip Gabin, kadang-kadang tidak semua pasar di tiap warung itu nerima. Tuh sok cobian mehela. Tepajeng kayak candak deui. Kita kan maksud, tapi setelah itu kan laku, dia minta lagi. Asalnya 10 sekarang 50 kan gitu. Terus 50 Cina, tong seetik. Asalnya 1 minggu sekali, sekarang 2 hari sekali. Entah lila
tinggi kan. Nah, jadi kan kita jangan malu menawarkan dan jangan malu untuk memaksa dagangan kita disimpan di situ gitu Kalau kan. nggak ditawarkan siapa yang beli Siapa ya? beli kan seperti itu. Jadi terus kita juga kan yang konten itu kalau misalnya kita stand punya warung sendiri atau toko sendiri ya jangan lebar untuk mengkontenkan new influencer yang lain karena kita kan tidak tenar. Tapi mana tahu dari Gabin tuh ibu jadi lebih tenar ya nanti ya. Gitu, betul. Ketika lihat saya kan, oh itu Ibu Gabin. Bukan nama ibu, tapi Ibu Gabin ya. Ibu Gabin. Oh itu Teteh Gabin. Oke, jadi mungkin nanti ke depannya memang mungkin lebih ke ini Bu ya, perlu ada tampil di live kayaknya Bu ya. Betul. Kayaknya, ya. Terus yang satu lagi yang untuk permasalahan itu kemasan. Oh kemasan gitu. ya. Jadi saya bingung itu mengemasnya itu gimana ya gitu kayak di outlet di sini juga kan. Gimana masa sih pakai mika terus pakai stiker. Jadi kalau kita ngejual ke pasar yang pakai plastik pakai nama kayak gitu nggak masuk harganya. Jadi pengen yang lebih efisien tapi lebih bagus. Kita kan cuma pakai stiker, pakai plastik gitu. Kadang-kadang kalau apalagi sekarang plastik itu saya beli dari harga 3.500, 5.000, 7.000 sekarang jadi 10.000. Oh ya, harga lagi naik. Jadi asalnya saya stiker, saya jadi motokopi sekarang untuk kabel. Karena memang target pangsa pasarnya nggak masalah. Betul, nggak masalah gitu kan. Terus asal ada nama aja gitu kan seperti itu. Kalau plastik naik lagi kayak pakai spidol Gabinku. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara tadi Bu ya kenaikan harga plastik nih. Betul. Jadi HPP-nya dengan kenaikan plastik itu masih aman artinya Bu ya? Kita tidak menaikkan harga, tapi kualitas rasa tetap, tapi kita dikecil. Jadi lebih kecil lebih ya? Lebih kecil, betul. Apalagi kan sekarang kayak terigu naik, mentega naik, gula naik, minyak juga kan naik kan seperti itu. Bocoran dikit nih kalau boleh nih Bu. Tadi kan Ibu misalnya ngasih nih 1.800 ya. Untuk HPP-nya aja, harga pokoknya itu modalnya untuk satu kabin itu paling berapa? 750-an. 750-an. Udah dengan kenaikan harga plastik? Udah kenaikan itu 750-an. 750 dijual 1.800. 1.000 ya masih ada 1.000 ya. Tapi saya itu. Tapi kan belum masuk gaji. Saya itu tuh bingung kalau untuk menghitung gaji pegawai. Paling bingung gitu karena. Nanti belajar literasi keuangan kamu ya. Jadi kalau kita menghitung per biji tidak masuk gitu kan. Jadi kita menghitungnya ya bulanan gitu. Kalau per biji ya pasti nggak bakalan mau gitu kan kalau kita menghitung per biji. Jadi luar kepala aja hitung nggak pakai hitungan. Aduh, ini PR nih kayaknya. betul itu. Jadi kalau menghitung HPP bahan saya udah bisa. Menghitung tenaga kerja saya ada permasalahan itu. Kadang-kadang saya juga nggak kegaji gitu. Waduh. Nggak kegaji tapi dapat duitnya lah ya. Nah, gitu kan. Jadi ya itulah tentang keuangannya itu yang masih jadi PR Bu ya. Betul. Kadang-kadang kan kalau UMKM jenis usaha maneh ke maneh ya. Kadang-kadang saya berusaha untuk ini uang bulanan saya, ini untuk uang dagangan saya pisah. 2 minggu saya lancar, kesananya jadi campur. Banyak PR nih sebenarnya. Kita campur lagi, jadi mana dagang, mana uang saya. Jadi campur seperti itu. Nah, terus kalau harapan Ibu nih ke pemerintah atau misalnya mungkin ke dinas terkait, kira-kira apa nih? Ya, kalau untuk harapan saya, kalau untuk saya pribadi sih ya, kalau untuk permodalan saya udah alhamdulillah udah jalan gitu ya. Ya untuk pemasaran itu. Pemasaran itu. Jadi kalau pemerintah mau nampung ya tampung tapi jangan konsinyasi. Beli lepas aja. Tapi kemarin kata Pak Wakil datang ada, ya. Betul, ada ya. Bayarannya di akhir ya. Nggak masalah. Betul, jangan. Makanya saya nggak banyak dititip di sana. Okay. Karena kan kita ditunggu sama dapur, gitu kan. Terus pegawai juga kan ditunggu sama dapur, tenaga kerja. Terus kita beli bahan, karena kita kan nggak ada benar-benar uang untuk modal itu sendiri. Jadi perputarannya itu terus. Jadi kalau ketika disimpan seminggu, 2 minggu, ya udah kita menengah ulang nungguan pembayaran seperti itu. Nah, tadi yang menarik itu sebenarnya yang pernyataan Ibu tadi itu statement. Buat para pengusaha jangan pernah takut memulai Bu ya. Karena modal itu sebenarnya
cukup cukup yang kecil, yang kecil dan tidak usah menggunakan apa yang besar-besar, adanya ada. dulu gitu ya. Betul. Itu pengalaman nyata Bu ya. Betul, pengalaman nyata. Terus kita kalau membuka usaha, satu hal yang penting itu kita mesti menguasai. Betul. Karena jangan sampai kita buka usaha terus kita nggak menguasai apa-apa gitu kan. Kita mengandalkan tenaga kerja itu bakal nol hasilnya, seperti itu. Jadi kita sebagai pedagang tapi kita sebagai pengusaha juga, kita juga sesuatunya ada pekerja gitu kan. Jadi kita cari peluang di luar, cari pasar gitu kan. Kalau kita tetap untuk bikin sendiri terus kita pasarnya mana gitu kan. Mantap banget ini, mantap banget. Jadi kita pasarnya mana kan seperti itu. Terus ya tadi itu kita mesti menguasai apa yang kita usaha di situ kan. Jadi dari nol, dari HPP, beli terigu, kita mesti menguasai dulu sebelum kita ke tenaga kerja kan, seperti itu. Jadi ketika orang, misalnya saya sekarang saya udah ada yang orang belanja ada, orang yang bikin ini ada, orang yang ke pasar juga ada kan, seperti itu. Jadi kita tinggal misalnya, Bu ini Bu di mana ya beli saya kan udah tahu di sini. Nah kan, jadi kita tidak di mana ya, tolong dong cari, bukan dari pekerja tapi dari saya gitu kan, seperti itu. Saya juga kan ini masuk pasar ke sini ya, masuk pasar ke sini seperti itu. Nah, gitu kita kan tinggal gitu aja. Jadi ketika kita tidak ada juga di sini semuanya udah berjalan. Keren. Nah, ini nih Bu yang banyak pelaku usaha yang kayak gini, yang nggak bisa kayak gini nih. Gitu ya. Ke pasar sendiri gitu. Bikin sendiri, masarin sendiri gitu ya. Tapi Ibu udah bagi-bagi ya? Udah bagi-bagi semuanya seperti itu. Ini artinya Ibu sedikit lagi nih Bu jadi pengusaha sukses nih. Gitu ya. Amin. Karena ya tadi, karena banyak yang istilahnya pelaku UMKM itu semuanya kerjakan sendiri. Padahal seharusnya yang pengusaha itu produksi itu udah orang lain gitu kan ya. Terus yang melakukan belanja ke pasar udah orang lain gitu ya. Sehingga para pengusaha itu fokus untuk melakukan pemasaran. Nah, Ibu udah melakukan ini. Gitu. Terus saya juga sekecil mungkin walau tidak pakai aplikasi semuanya ditulis Pak. Jadi orang belanja juga dia tulis gitu. Bukannya kita nggak percaya ke yang belanja, tapi kan udah administrasi ya. Makanya saya tolong dong tulis, beli plastik harga 7.000 juga ditulis, dicatat seperti itu. Jadi orang belanja punya buku, orang produksi tiap hari juga ditulis. Jadi Bu ini tape kita bikinnya 300, Bu ini keju bikinnya 100, ini gitu kan, seperti itu. Jadi saya itu karena gaptek ya, jadi bukunya saya segini. Buku-buku nggak apa-apa, yang penting dicatat gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi kita kayak bank Pak. Jadi kalau akhir bulan kita semuanya berhitung. Kamu hitung ya yang belanja, kamu hitung yang produksi, kamu hitung gimana. Jadi semuanya punya buku masing-masing. Nanti saya tinggal nampung. Jadi saya udah kayak CEO. Amin ya. Nah, emang CEO Bu. Emang CEO gitu kan. Kayak udah kayak CEO sebenarnya gitu kan. Jadi malamnya saya lihat. Bu nanti gajian, jangan dulu gajian, belum capai target. Bu naik, belum capai target. Nah gitu. Jadi kan saya buka lagi ke pegawai. Kita penghasilan bulan ini segini loh. Gitu. Saya tidak ada yang ditutupi bahwa bulan ini kita naik, bulan ini kita turun. Enggak. Jadi semuanya saya buka. Bulan ini kita turun ya. Gitu. Jadi kamu bagian yang ke pasar, yang cari warung, tingkatkan lagi. Nah, kita udah kayak CEO lah, rapat, kita meeting. Terus sekali sebulan? Sebulan sekali gitu. Kita mau gajian. Kita di briefing dulu kamu gajian. Kayaknya Ibu punya background emang pebisnis kayaknya ya. Amin. Apalagi itu usahanya ada jadi PNS juga nggak bisa. Jadi polwan nggak keterima, pendek. Oh, jadi polwan pengen itu. Gitu ya udah, dagang gabin aja, terus aja dipelajari. Siap. Karena usaha sendiri ya untuk maju sendiri gitu kan. Ya kalau nanti kan untuk kegiatan juga kan. Jadi saya mengasah otak biar nggak pikun. Masalah. Oke. Terakhir Ibu sebagai penutup gitu ya. Mungkin boleh sekali lagi Bu, apa yang perlu disampaikan ke teman-teman para pengusaha? Jangan putus asa. Ketika kita turun, kita tetap stand ya, tetap semangat gitu. Naik turun udah kita mah udah biasa lah. Jangan lupa berdoa, banyak sholawat. Jangan putus asa, banyak doa, banyak sholawat ya. Banyak sholawat seperti itu lah, yang kerasa juga ya. Jadi jalur langitnya juga jangan lupa. Nah seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya, teman-teman pengusaha. Di sini saya banyak sekali belajar gitu ya. Ternyata tadi Ibu namanya siapa Bu? Eri. Bu Eri, nama lengkapnya maksudnya? Eri Anggriani. Bu Eri Anggriani gitu ya, beliau sudah melakukan konsep-konsep dasar manajemen usaha. Tadi gitu ya, keuangan sudah diatur sedemikian rupa, pembagian tugas sudah sedemikian rupa gitu ya. Jadi tidak lagi usaha sendiri gitu ya.
sudah dilakukan secara bersama-sama. Oke, jadi salut buat Ibu Eri Anggriani ya. Iya. Ibu Eri Anggriani luar biasa, kita doakan beliau sudah melakukan semua konsep dasar dengan baik, semoga usaha beliau semakin luas, pemasarannya semakin sukses. Amin. Oke, terima kasih Bu Eri. Ya, Sekian sami-sami. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.